Kembali lagi dengan saya Denny Gunawan. Jadi setelah sebelumnya kita udah belajar mengenai penjelasan masing-masing package atau folder yang akan kita gunakan, sekarang kita akan bikin mulai dari bagian models atau pembuatan table di database gitu ya teman-teman. Nah, sebelum kita mulai, kita perlu nambahin konfigurasi dulu gitu ya, biar memudahkan kita untuk melihat ya apakah pembuatan tabel kita berhasil atau tidak gitu ya. Yang pertama adalah untuk melihat misalnya jalannya aplikasi, ngelihat apakah tabel kita dibuat otomatis oleh JPA atau enggak gitu ya. Pertama yaitu kita nambahin config spring jpa dot show SQL true. Jadi kita ngizinin nih, kita bahasanya nampilin log berhasil create table gitu ya. Nanti kan kelihatan tuh. Nah, sekarang supaya kelas kita mempunyai fungsional untuk menambahkan secara otomatis, kita perlu nambahin nih konfigurasinya nih, yaitu Spring JPA Hibernate DDL Auto gitu, update. Ini kita bisa lihat sih ya, ada apa aja. Ada update ya, update itu semacam kayak jalanin aplikasi dengan dengan kelas yang sama, ya udah jalanin gitu, dia akan bikin. Nanti kalau misalkan ada penambahan, misalnya nambahin field baru, nanti dia akan nambahin. Jadi kayak membiarkan data sebelumnya tetap ada gitu ya. Di Hibernate DDL Auto ini ada banyak teman-teman, tapi kita akan pakai update dulu gitu ya. Ada create drop juga ya, misalkan kayak jalanin aplikasi terus aplikasinya berhenti, table dibalik lagi gitu ya, terkosong lagi. Banyak sih di DDL Auto ini, tapi kita pakai update aja. Nah, sekarang kita bikin kelas yaitu asset gitu. Kemudian kita bikin kelas dengan nama supplier gitu, 2 aja. Nah, di asset ini mungkin kita nambahin ya, kita tambahin dulu ya. Pertama kita bikin fieldnya dulu teman-teman. Nah, yang namanya table itu kan punya primary key ya. Nah, itu kita bikin private long ID misalnya. Bisa long, bisa integer gitu, tapi kita pakai long. Terus kita bikin field yang kedua string name misalnya. Terus private kita mungkin akan bermain dengan big decimal. Big decimal misalkan harga ya, udah gitu aja. Nah, kita ada bikin field nih. Terus gimana ngasih tahu Spring supaya ini dia primary key loh gitu loh. Nanti pas jadi di table kita kasih anotasi .id gitu ya. Jadi ngasih tahu Spring kalau field ini kan namanya field nih. Ini namanya field, yaitu sebagai primary key. Terus nilai primary key-nya itu akan dibuat otomatis oleh Spring gitu. Jadi kayak gini, identity generate nilainya menggunakan strategi identity gitu teman-teman. Tadi buat otomatis lah intinya. Terus supaya ngasih tahu si Spring kalau ini kelas ini adalah sebuah kelas yang akan jadi table di database, kita perlu ngasih anotasi .entity. Jadi anotasi ini ngasih tahu Spring kalau kelas ini akan di-generate sebagai table di database gitu. And then kita perlu pakai yang namanya setter dan getter gitu ya. Set data dan get data dan generate constructor dan lain-lain. Nah, itu kita pakai add data atau lombok. Jadi misalkan teman-teman di bagian structure sini dia udah otomatis buat set dan get secara otomatis gitu teman-teman. Udah bikin constructornya juga gitu ya. Cuma kalau misalkan kita hapus nih, dia nggak ada. Tapi kalau secara manual juga bisa sih teman-teman. Klik kanan, generate constructor, getter, setter. Wah, ini bala sih ke bawahnya ya. Bala nih. Ya udah, kita pakai add data. Data ini dari lib lombok gitu teman-teman. Yang kita bilang tadi nih, lombok itu kan kepake buat less code gitu ya, atau code yang kelihatan lebih bersih gitu. Cuman penggunaan lombok itu kadang sesuai dengan kebutuhan aja. Cuma yang pasti kita makinnya akan lebih sedikit gitu teman-teman.
And then misalnya saya pengen name ini range-nya itu atau length-nya itu enggak 255 ya. Nah, kalau misalnya kita generate nih kayak gini, auto langsung generate aja gitu. Nanti pas di database nya tablenya itu field ini punya range atau punya panjang nilainya itu 255 gitu teman-teman. Tentunya kan itu kebanyakan ya. Nah, terus kita pengen eksperimen nih, pengen lengthnya itu jadi misalnya 30 gitu ya. Nah, untuk melakukan hal itu teman-teman perlu perlu menambahkan add column. Nah, di sini banyak hal yang bisa kita lakukan teman-teman. Di sini ada name, no label, berarti nggak boleh kosong. Terus ada column definition dan lain-lain. Ada length juga. Jadi misalnya di sini kasih nama name. Misalnya saya nggak mau name namanya jadi nama gitu, nama aset misalnya, ya bisa nanti dia ngikutin nama aset. Tapi ya kita cuma ngatur lengthnya aja gitu ya. Kita ngatur length panjangnya itu misalnya 30. Nanti pas di generate nih field ini punya lengthnya 30 doang gitu teman-teman. And then ya paling itu aja. Misalnya ya udah ya kita kasih juga ya, samain ya lengthnya berapa, misalnya 50 gitu ya. Ya udah gini doang. Terus sekarang di bagian supplier itu kita tambahin juga ya. Caranya pertama sama aja. Pertama kita kasih tahu Spring bahwa kelas ini merupakan sebuah table di database nantinya dengan kasih anotasi entity. Kemudian kita bikin fieldnya. Yang pertama adalah kita bikin primary key-nya yaitu sebagai ID. Terus kita bikin field-nya baru dengan nama supplier misalnya. Gitu ya. Misalnya ya ini sederhana. Terus kita pengen kasih tahu Spring kalau field ID-nya adalah primary key, kita kasih anotasi ID. Kemudian nilainya pengen kita generate otomatis, kita kasih generate value. Strateginya adalah identity gitu teman-teman. Terus misalnya udah kita pertama misalkan menyeting lengthnya gitu, kayak lengthnya panjangnya ya kita ngasih length aja 150 gitu teman-teman. Terus kita pengen generate getter and setter supaya bisa kita kelola si table ini, kita kasih add data gitu teman-teman. Udah sekarang coba kita jalanin. Nah, untuk lihat hasilnya teman-teman juga bisa menggunakan PG admin ya untuk melihat hasilnya. Saya udah di sistem informasi manajemen. Kalau untuk database lain ini hiraukan aja. Ini hanya untuk iseng-iseng aja sih ya. Ini ada sim manajemen. Lalu mungkin teman-teman bisa pakai PG admin, login, terus masuk ke database yang kita bikin, arahin ke skema, lalu arahin ke table. Table ini masih kosong. Coba kalau kita jalanin aplikasi kita nih. MVN Spring Boot run. Ya, dia akan ngejalanin. Nah, ini teman-teman. Nah, ini kan ada lognya ya, create table asset, create table supplier. Nah, kenapa ini bisa muncul? Ini faktor dari konfigurasi yang kita tambahkan di sini, show SQL atau tampilkan SQL ketika si Spring itu membuat database gitu ya. Gitu. Nah, sekarang kita lihat database kita ya dengan menggunakan PG admin dashboard. Tadi kan kosongan nih. Sekarang coba kita refresh. Sekarang kita buka lagi di bagian table. Nah, ini dia udah kebuat tablenya ya teman-teman. Ada table aset yang isinya yang kayak tadi ya, kolomnya itu ada ID, ada harga gitu teman-teman. Ada name juga, supplier juga ada di kolomnya itu, ada namanya, ID dan nama supplier. Gitu teman-teman. Misalkan saya pengen misalnya kayak saya insert table ke database, kemudian pas saya matiin aplikasinya data tablenya itu clear gitu ya. Ini kita bisa pakai create drop. Jalanin dulu.
Jadi nanti nih aplikasi kita jalan, dia si Spring ini bakal ngebikin table asset dan table supplier. Cuma pas aplikasinya mati, maka dia akan nge-rollback atau ngebalikin nih si aset dan supplier. Jadi kayak semacam nggak jadi bikin lah gitu ya. Karena di jalan nih, tuh dia pertama itu dia apa ya, ngapus table yang ada di PG admin, terus dia bakalan bikin lagi gitu ya. Kenapa ini di drop dulu? Karena dia kayak ngapus konfigurasi sebelumnya gitu, atau ngapus table sebelumnya, lalu dia bikin baru. Sekarang pas kita lihat ke sini ya, misalnya kita refresh itu ya, table masih ada nih kan. Coba kalau misalnya misalnya kita matiin aplikasinya gitu, tuh dia ngedrop atau ngapus gitu ya. Nah terus kita refresh misalnya, apakah table kita masih ada? Iya, table kita kosong gitu teman-teman. Jadi kita bisa menggunakan DDL Auto ini sesuai dengan kebutuhan kita. Cuman kita akan pakai yang versi update aja gitu, supaya kita bisa mengelola database kita dengan dengan langsung bikin aja gitu, nggak usah kayak di delete gitu kan. Tapi biasanya tergantung kebutuhan sih teman-teman. Jadi gunakanlah konfigurasi sesuai dengan kebutuhan teman-teman semuanya. Oke, kita lihat lagi apakah udah kebikin. Ya udah kebikin ya, mantap sekali emang. Oke, keren. Ya paling itu aja teman-teman semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.